Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini kita berjumpa lagi di dalam Renungan Tengah Minggu yang saya beri judul Ibadah yang Sejati. Alkitab berkata di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 menuliskan di sana, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Ibadah merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Kita diciptakan sebagai makhluk yang perlu menyembah sesuatu yang lebih besar daripada kita. Sesuatu yang lebih besar yang kita sembah, itulah yang kita kenal sebagai Tuhan Allah. Namun ibadah sejati tidak hanya dilakukan dalam gedung gereja, tetapi harus tampak dalam hidup kita sehari-hari. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama mengatakan demikian, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ada 4 ciri ibadah yang sejati. Yang pertama, mampu menguasai diri. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 membahas masalah tersebut. "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Tuhan ingin kita menguasai diri, yaitu cepat mendengar dan lambat berkata-kata, serta lambat untuk marah. Tahukah saudara, mengapa Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut? Tujuannya adalah supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Sebaiknya kita berpikir dulu sebelum kita bicara. Tetapi seringkali yang terjadi adalah kita berbicara, setelah itu baru kita berpikir, sehingga menimbulkan masalah. Biasanya para guru membagi murid ada 4 klasifikasi. Yang pertama, murid yang cepat mendengar tetapi cepat lupa. Itu merupakan murid yang bodoh atau ceroboh. Klasifikasi yang kedua yaitu murid yang lambat mendengar tetapi lambat pula untuk lupa. Yang ketiga, yang paling repot yaitu murid yang lambat mendengar dan cepat lupa. Keempat adalah murid yang cepat mendengar dan lambat untuk lupa. Itu adalah murid yang bijaksana. Tuhan ingin kita menjadi murid yang bijaksana, yang cepat mendengarkan firman Allah, tetapi lambat berkata-kata dan marah. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26 menunjukkan kepada kita pentingnya penguasaan lidah. Di sana dikatakan, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dengan demikian, Tuhan ingin pertama-tama kita menguasai diri, yaitu menguasai lidah kita, sehingga perkataan yang keluar adalah perkataan yang sudah kita pikirkan dengan seksama. Perkataan itu adalah perkataan yang membangun dan menguatkan orang lain. Ciri yang kedua yaitu membuang dosa. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21 berkata, "Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati, yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa."
untuk apa kita beribadah dengan rajin jika kita tidak mau membuang hal yang kotor dan yang jahat dalam diri kita? Kita harus hidup di dalam kesucian dan kesalehan. Kita tidak boleh dicemarkan oleh dunia. Dunia begitu berusaha mencemarkan kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati sekali supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 mengatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan oleh roh pemecah belah. Dosa atau pencemaran yang harus kita jauhi adalah perzinahan rohani. Perzinahan rohani muncul secara luar biasa dalam segala bentuk hari-hari ini. Tetapi mari kita menjauhkan diri dari hal itu. Penyembahan berhala, sihir, percaya kepada dukun, paranormal, pengobatan alternatif yang tidak mengandalkan Allah, termasuk dalam percabulan. Hal-hal itu harus kita tolak dalam nama Yesus Kristus. Orang yang memiliki ibadah yang sejati tidak hidup dalam permusuhan. Mungkin saudara tidak berzina, tidak menyembah berhala, tetapi memiliki banyak musuh, iri hati, pesta pora, mabuk-mabukan, berfoya-foya, hidup bagi diri sendiri, juga merupakan hal yang tidak boleh kita lakukan. Semua ini adalah dosa yang harus dijauhi. Ingat, Tuhan hampir datang. Dia ingin kita kudus sebagai mempelai wanita yang berkenan kepadanya. Ciri ibadah yang sejati yang ketiga adalah menjadi pelaku akan firman Allah. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku akan firman dan bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tuhan ingin kita senang mendengarkan firman Allah, tetapi lebih daripada itu, kita harus menjadi pelaku akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan ingin kita taat dan menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu, bacalah dan lakukanlah firman Allah dengan setia, karena inilah hukum yang sempurna yang akan memerdekakan kita dari dosa, rasa takut, kecewa, sehingga kita dapat hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Contohnya adalah seorang prajurit Amerika Serikat yang tinggal di Kansas City. Ia mengalami luka parah karena terkena ledakan mesiu dalam tugas militer yang harus ia emban. Akibatnya, wajahnya rusak dan ia kehilangan telinga serta lengannya. Pada waktu itu, ia baru saja menerima Kristus. Ia menjadi kecewa dengan hal ini. Kekecewaan terbesarnya adalah karena ia tidak dapat membaca Alkitab karena matanya menjadi buta. Suatu hari, ia mendengar bahwa di Inggris ada seorang wanita yang dapat membaca Alkitab dengan huruf Braille. Semangatnya mulai timbul dan ia berpikir, saya juga bisa belajar bahasa Braille. Namun, rasa tidak percaya diri mulai muncul di dalam pikirannya. Bagaimana mungkin saya bisa membaca bahasa Braille? Karena untuk bisa membaca bahasa Braille membutuhkan jari tangan, sedangkan saya tidak memiliki tangan. Kemudian ia berpikir, saya akan masih punya bibir, jadi saya akan membaca huruf Braille dengan bibir. Ketika ia mencoba, ternyata syaraf bibirnya juga rusak. Ia tidak dapat merasakan tonjolan kecil pada huruf Braille itu. Ketika ia sedang berusaha untuk membaca huruf Braille dengan mulutnya, tiba-tiba lidahnya terjulur keluar.
ketika lidahnya keluar dan terkena tonjolan huruf Braille, ia merasa sesuatu yang akhirnya bisa membaca huruf Braille itu dengan lidahnya. Sampai akhir hidupnya, ia telah 4 kali menghabiskan pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Luar biasa, orang buta saja bisa membaca Alkitab sampai habis sebanyak 4 kali, apalagi saudara yang bisa melihat dan membaca dengan baik. Tujuan pembacaan Alkitab itu adalah agar kita melakukannya dengan kehidupan. Tuhan ingin kita bukan hanya tahu lebih banyak, tetapi taat lebih banyak. Contoh yang lain adalah D.L. Moody. Suatu kali D.L. Moody menyampaikan khotbah yang sama seperti minggu sebelumnya kepada jemaat. Jemaatnya bertanya-tanya tentang alasan ia menyampaikan khotbah yang sama. Apakah Bapak lupa atau kekurangan bahan khotbah? Ia berkata, saya menyampaikan khotbah yang sama karena khotbah itu bukan didengar untuk dilupakan, melainkan didengar untuk dilakukan. Saya belum melihat perubahan dalam diri saudara, walaupun saya telah menyampaikan khotbah ini sebanyak 3 kali. Jadi, minggu depan saya masih akan mengkhotbahkan hal yang sama. Biarlah firman Tuhan tidak hanya kita dengar, tetapi juga kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri yang keempat, yang terakhir dari ibadah yang sejati adalah kemurahan hati. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-27, ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan para janda serta menolong orang yang susah. Ini berarti ibadah yang sejati bukan hanya kegiatan seremonial di dalam gereja, melainkan juga menyatakan belas kasihan di dalam menolong orang lain hari lepas hari. Dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayat 31 sampai 46, Yesus menyampaikan tentang penghakiman. Yesus menekankan bahwa Dia akan bertanya kepada orang dan meminta pertanggungjawaban mereka akan segala yang telah mereka lakukan dalam kehidupan. Jika kita menolong orang susah, sebenarnya kita telah melakukannya bagi Yesus. Jadilah orang yang murah hati, suka memberi dan suka menolong orang lain. Dengan demikian, kita termasuk golongan yang memiliki ibadah yang sejati. Kesimpulan saya, biarlah dengan firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini dapat membuat kita lebih mengerti apa itu ibadah yang sejati dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami meyakini kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan sebagaimana firman-Mu yang telah kami dengar. Kami percaya sepanjang hidup kami, biar hanya nama-Mu yang dimuliakan melalui hidup kami. Diberkatilah setiap kami yang mendengarkan firman Allah, setiap rumah tangga mengalami keberkatan yang dari Engkau. Tuhan, kami berdoa mereka yang bekerja, mereka yang mencari pekerjaan, kepada setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada, hari ini juga apapun yang kami butuhkan, kami minta Tuhan Allah menyertai dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.